Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas gelimpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bukit beliau, insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LCMPDI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema membangun kekuatan ruhiyah. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LCMPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang banyak. Kita diizinkan untuk sholat subuh berjamaah, untuk berzikir kepada Allah dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan ini Allah berkenan mengampuni kekhilafan-kekhilafan kita. Allah hadirkan dalam kehidupan kita ilmu yang manfaat, yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semoga dengan ini Allah istiqomahkan hati kita di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita, dan kita semua kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema pengajian subuh kali ini adalah membangun kekuatan ruhiyah. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya, karena kita manusia memiliki 3 unsur dalam diri kita.
ada unsur jasad, ada unsur akal, ada unsur ruh. Maka mukmin yang dicintai oleh Allah adalah yang kuat ketiganya, kuat jasadnya, kuat akalnya, sekaligus kuat ruhnya. Maka Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Maka kita duduk di pagi hari ini di majelis ilmu ini, ya insyaallah dalam rangka membangun 3 kekuatan yang ada dalam diri kita. Kita membangun kekuatan ruhiyah kita dengan beribadah kepada Allah. Kita membangun kekuatan akliyah kita dengan thalabul ilmi. Lalu bagaimana kita membangun kekuatan fisik kita? Nah, setelah pengajian insyaallah sarapan bersama. Ini membangun kekuatan fisik. Jadi 3-tiganya dapat. Bapak Ibu pulang dari Masjid An-Nur insyaallah kuat ruhiyahnya, kuat akliyahnya, sekaligus kuat jasadnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 unsur ini, kata para ulama, yang paling penting adalah kekuatan ruhiyah. Apa sebabnya? Ketika seseorang memiliki kekuatan ruhiyah, maka itu bisa menutup kelemahannya pada 2 sisi yang lain. Maka sejarah bercerita orang-orang soleh di zaman dahulu itu berhasil mengukir amal-amal yang hebat, dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Ini adalah faktor kekuatan ruhiyah. Ada yang hebat sholatnya, setelah terjadi perang Dzatur Riqa, maka Rasulullah dan para sahabat beristirahat di tengah perjalanan. Rasulullah perintahkan agar ada sahabat yang berjaga. Maka 2 sahabat berjaga, 1 dari kalangan Ansar, 1 dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Ansar yaitu Abbad bin Bishr, dari kalangan Muhajirin yaitu Ammar bin Yasir. Ketika Ammar berjaga, maka Abbad bin Bishr ini menunaikan qiyamul lail supaya mendapat 2 pahala sekaligus, ya berjaga di jalan Allah, ya qiyamul lail. Ammar bin Yasir tidak kuat menahan ngantuk, karena ngantuk kalau sudah datang ya obatnya ya tidur. Ammar bin Yasir tertidur, sedangkan Abbad bin Bishr larut dalam qiyamul lailnya. Beliau membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi panjang apa pendek, Pak? 110 ayat. Beliau merasakan lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa disadari ada musuh mengintai, seorang sniper. Maka dipanahlah Abbad bin Bishr, tepat mengenai dadanya. Maka dicabut. Beliau lanjutkan lagi sholatnya, dipanah lagi, dicabut lagi, dipanah lagi, dicabut lagi, sampai sniper itu takut, ini yang dipanah ini manusia apa bukan? Tidak bergeming sama sekali,
larut dalam munajatnya kepada Allah. Maka setelah beliau sholat, beliau merasakan sakit akibat dipanah. Jadi saat sholat nggak terasa, Pak. Begitu sudah selesai sholat baru terasa. Maka beliau bangunkan Ammar bin Yasir, wahai saudaraku, aku terluka. Maka betapa kagetnya Ammar melihat Abbad bin Bishr bersimbah darah. Sudah ada 3 anak panah. Kata Ammar, kenapa engkau tidak membangunkanku sejak pertama kali engkau dipanah? Kata beliau, aku merasakan lezatnya munajat kepada Allah. Aku tidak ingin memutus lezatnya munajat itu hanya karena terkena anak panah. Kenapa orang bisa begitu hebat sholatnya? Ini kekuatan ruhiyah. Demikian pula di zaman dahulu ada orang yang baca Qur'annya itu hebat luar biasa. Lagi-lagi juga kekuatan ruhiyah. Sayyiduna Utsman bin Affan itu diriwayatkan pernah khatamkan Quran dalam 1 rakaat witir beliau. Ini 3 bulan lagi Ramadan, Pak. Kalau DKM Masjid An-Nur membuat pengumuman kepada jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, witir malam ini insya Allah hanya 1 rakaat, maka jamaah Bapak Ibu serempak mengucapkan Alhamdulillah. Tapi DKM kemudian mengumumkan sholat witir kita malam ini ala sahabat Utsman bin Affan, insya Allah 1 rakaat khatam Quran. Maka serempak jamaah mengucapkan astaghfirullah. Ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa orang begitu hebat membaca Al-Quran, menghatamkannya dalam sholatnya, bahkan hanya 1 rakaatnya? Ini lagi-lagi kekuatan ruhiyah. Zaman dulu orang juga hebat sodakohnya. Sayyiduna Utsman bin Affan ketika Madinah dilanda paceklik, sumur-sumur mengalami kekeringan, tinggal 1 sumur yang airnya masih mengalir, yaitu sumur rumah milik orang Yahudi. Orang Yahudi ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, mumpung air langka maka harganya dinaikkan. Ini kerjaannya Yahudi. Kaum muslimin terpaksa antri karena air adalah kebutuhan pokok manusia. Maka Rasulullah memotivasi kaum muslimin, mayyashtari bi'rar rumah fayaj'alu dalwahu ma'adila'il muslimin lahu minha fil jannah. Siapa yang bisa membebaskan sumur rumah ini, lalu dia berikan manfaatnya untuk kaum muslimin, maka baginya adalah surga. Sahabat Utsman termotivasi. Beliau seketika datangi orang Yahudi. Kata beliau, aku ingin membeli sumurmu ini. Orang Yahudi itu tidak mau. Ini sumber ekonomiku, kalau kamu membelinya aku tidak punya lagi pemasukan. Kata Utsman, aku tidak membeli semuanya, aku hanya membeli setengahnya. Jadi kamu tetap punya hak atas sumur ini. Berapa kamu berani bayar? 20.000 dirham, jumlah yang fantastis. Maka orang Yahudi ini tertarik. Dia dapat dana cash besar,
Dia tidak kehilangan hak atas sumur itu. Bagaimana teknisnya? Hari ini sumur milik saya, besok milik Anda. Maka deal. Kemudian Utsman mengumumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sumur ini hari ini milik saya, besok milik orang Yahudi. Silahkan kalian ambil air gratis. Kaum muslimin mengambil air untuk 2 hari. Begitu besok giliran milik orang Yahudi, maka tidak ada kaum muslimin yang antri. Akhirnya orang Yahudi ini melepas 50% lagi sahamnya kepada Utsman. Lagi-lagi beliau membayar 20.000 dirham. Maka tanah di sekitar sumur ini ditanami pohon kurma. Ada sekitar 1.500 sekian batang pohon kurma. Setiap tahun hasil panennya sebagiannya disodakohkan untuk kaum muslimin, sebagiannya dimasukkan ke dalam rekening atas nama siapa Pak? Utsman bin Affan. Ini rekening tertua di dunia. Orangnya sudah wafat lebih 1400 tahun yang lalu, tapi Masya Allah rekeningnya masih ada. Saldo rekening itu setiap tahun semakin banyak. Kalau saldo kita setiap tahun nambah apa kurang Pak? Maka oleh Kementerian Wakaf Saudi Arabia dibangun hotel bintang 5, tingginya 15 lantai. Setiap lantai ada 24 kamar. Hasil dari hotel itu ya, omsetnya setiap tahun tidak kurang 150 M untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kok bisa ada orang sodakoh sehebat itu? Lagi-lagi ini kekuatan ruhiyah. Kemudian di zaman dahulu ada orang yang jihad fisabilillahnya hebat luar biasa. Lagi-lagi juga kekuatan ruhiyah. Padahal fisiknya terbatas. Dia memiliki uzur, ya, kakinya itu mohon maaf pincang. Maka ini uzur yang syar'i yang membolehkan seseorang tidak ikut jihad fisabilillah. Dialah sahabat Amru ibnul Jamuh. Ketika Rasulullah memobilisasi kaum muslimin untuk jihad fisabilillah, ya, dalam perang Uhud tahun ketiga Hijriyah di bulan Syawal, maka sahabat Amru ibnul Jamuh ini mendaftarkan diri. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berjihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu termasuk orang yang memiliki uzur. Allah sudah memaafkanmu, kamu tidak perlu ikut berperang. Demikian pula anak-anaknya melarang, wahai ayah, biar kami yang menggantikan posisimu, engkau tidak perlu berperang. Tapi Amru ibnul Jamuh bersikeras, ya Rasulullah, izinkan aku meraih surga dengan kaki pincangku. Maka Rasulullah akhirnya mengizinkan dia pun meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang jihadnya begitu hebat? Ini kekuatan fisik, kekuatan akal, atau kekuatan ruhiyah? Kekuatan ruhiyah. Demikian pula ada sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini tidak ikut perang Badar, maka dia menyesal. Dia berazam, berjanji kepada Allah, ya Allah, perang pertama bersama Nabi aku tidak ikut. Kalau engkau memberiku kesempatan berjihad bersama Rasulmu, engkau akan melihat bagaimana pembelaanku terhadap agamamu. Maka perang berikutnya yaitu perang Uhud.
Anas bin Nadhr ketika perang mulai berkecamuk, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, wahai saudaraku Sa'ad, demi Allah aku mencium surga di medan Uhud ini. Maka dia berjihad dengan gagah berani, dia meraih syahid, ada lebih 80 luka di sekujur tubuhnya. Maka Allah turunkan ayat 23 di surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu terdapat rijal, tokoh-tokoh, pemuda-pemuda yang hebat, yang jujur dengan janji mereka kepada Allah. Ada di antara mereka yang meraih syahid, ada di antara mereka yang menunggu-nunggu. Mereka tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah. Kata para sahabat, ayat ini turun itu berkenaan dengan kepahlawanan Anas bin Nadhr. Jasadnya sampai tidak bisa dikenali, saking banyaknya luka di sekujur tubuhnya. Siapa yang bisa mengenalinya? Yaitu saudari perempuannya, itu pun hanya melalui jari jemarinya. Kenapa orang jihad begitu hebat? Ini juga lagi-lagi kekuatan ruhiyah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana kita membangun kekuatan ruhiyah kita? Pertama, yaitu dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Kita akan memiliki kekuatan ruhiyah yang hebat itu kalau dilandasi dengan ilmu. Makanya ilmu dalam Islam ini penting. Kalau kita membaca ayat-ayat Quran, kata ilmu beserta derivasinya itu disebut sampai 856 kali. Dia nggak percaya silahkan hitung sendiri, Pak. Kalau ada sesuatu disebut berulang kali dalam Al-Quran, itu isyarat pentingnya sesuatu itu dalam kehidupan manusia. Begitulah pentingnya ilmu. Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan kecuali hanya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Kata ulama tafsir, andaikan ada sesuatu yang lebih penting dari ilmu, niscaya Allah perintahkan Nabi untuk minta tambahan itu. Ternyata tidak ada. Ini isyarat yang paling penting adalah ilmu. Maka kalau ilmu dibandingkan harta, lebih afdal mana, Pak? Lebih afdal ilmu, ya. Ibu-ibu di atas, kalau waktu masih gadis dulu dipinang 2 calon. Yang satu duitnya banyak, yang satu ilmunya banyak. Nah, itu kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Pertama apa kedua, Pak? Ya. Nah, pilih keduanya katanya. Nah, itu cerdas namanya. Jadi ilmu lebih penting dibanding harta. Ya, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuat 10 alasan betapa ilmu lebih afdal dibandingkan harta. Kemudian ayat yang pertama kali turun itu bukan ayat yang memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan haji, apalagi memerintahkan jihad. Tapi ayat yang pertama kali turun itu ayat yang memerintahkan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Karena membaca itu pondasinya ilmu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dapat banyak ilmu, pondasinya adalah banyak membaca. Ngaji seperti ini ya dapat ilmu, tapi tidak sebanyak kalau kita membaca. Kemudian misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga semuanya berkaitan dengan ilmu. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang sering kita dengar, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami utus seorang rasul ke tengah-tengah kalian. Apa misinya? Pertama, membacakan ayat-ayat kami, ini ilmu. Kedua, menyucikan jiwa-jiwa kalian, ini juga ilmu. Yang ketiga, mengajarkan kalian Al-Quran dan Sunnah, ini ilmu. Yang keempat, mengajarkan kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui, ini juga ilmu. Makanya para sahabat dahulu untuk meraih ilmu, mereka berjuang luar biasa, berkorban luar biasa. Ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggalnya di Madinah. Beliau mendengar orang menyampaikan hadis, man satara mu'minan fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, Allah akan tutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hari ini menutup aib itu menjadi sesuatu yang langka. Di era teknologi informasi, orang melihat aib malah diviralkan. Betul apa betul, Pak? Ya. Padahal siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aibnya kelak di hari kiamat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, dari mana kamu mendengar hadis ini? Dari sahabat Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir itu sudah hijrah ke Mesir. Maka Abu Ayyub menyiapkan kendaraannya, perbekalannya, berangkat dari Madinah ke Mesir untuk mendapatkan satu hadis tadi. Begitu perjuangan sahabat untuk dapat ilmu. Di zaman tabi'in, ya, ada tabi'in yang bernama Zaid bin Khubab. Zaid bin Khubab duduk di majelisnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan hadis tentang sahur, ya, keutamaan sahur. Al-farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab itu makan sahur. Bapak Ibu kalau sahur semangat apa malas, Pak? Malas, Ustadz, ya, karena masih ngantuk. Maka setelah mendengar hadis ini, berusahalah untuk sahur. Sahur itu bukan masalah kuat tidak kuat. Barangkali nggak sahur pun kuat, ya, bahkan sampai isya pun kuat. Tapi ini masalah menghidupkan sunnah dan mencari keberkahan. Pembeda puasa kita dengan puasanya Yahudi Nasrani, makan sahur. Dan sahur ini barokah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur. Pada sahur itu terdapat keberkahan. Ya, maka bersungguh-sungguh untuk bisa sahur. Bangunkan keluarga untuk sahur.
Imam Sufyan Ats-Tsauri mendengar hadis ini dari sahabat Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid itu masih hidup, dia tinggal di Madinah. Maka Zaid bin Khubab berangkat dari Irak ke Madinah. Lalu Usamah bin Zaid berkata, aku mendengar hadis ini dari Musa bin Ulayyah. Musa bin Ulayyah mendengar dari bapaknya, bapaknya mendengar dari Abu Qais, ya, maulanya Amr bin As. Dia mendengar dari Amr bin As, Amr bin As mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Musa bin Ulayyah masih hidup, dia tinggal di Mesir. Zaid bin Khubab melanjutkan rihlah ilmiahnya dari Madinah ke Mesir. Bayangkan, dari Irak ke Madinah lanjut ke Mesir, itu perjalanan yang singkat apa panjang, Pak? Demi mendapatkan ilmu. Begitu kesungguhan salafun salih dalam thalabul ilmi. Makanya duduk di majelis ilmu seperti pagi hari ini penting. Ini bukan sekedar daripada nganggur, bukan sekedar daripada nggak ada kawan, tapi ini dalam rangka membangun kekuatan ruhiyah kita. Kedua, bagaimana kita membangun kekuatan ruhiyah kita? Yaitu dengan qiyamul lail, sholat malam. Ketika periode awal Islam, kaum muslimin dihadapkan pada penindasan, dihadapkan kepada tekanan, intimidasi, siksaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bagaimana cara Allah membangun kekuatan ruhiyahnya kaum muslimin? Maka Allah turunkan surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maka qiyamul lail diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat. Berapa lama, Pak, mereka diwajibkan qiyamul lail? 1 tahun penuh. Begitu kata para ulama, haulan kamilan, setahun penuh. Sampai turun ayat terakhir, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka diralat hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Orang ditarbiyah qiyamul lail setahun penuh, maka lihat dampaknya, ya. Mereka memiliki kekuatan ruhiyah yang luar biasa, sehingga sekalipun diintimidasi, diboikot secara ekonomi, kemudian disiksa, mereka tidak gentar sedikit pun, bahkan iman mereka semakin membara. Bilal bin Rabah dijemur di terik matahari, ditindih perutnya dengan batu besar, dicambuk, dipaksa untuk murtad, meninggalkan imannya kepada Allah. Apa jawaban Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Aku beriman kepada Allah yang Esa, aku hanya menyembah Allah yang Esa. Bahkan syuhada pertama dalam Islam, seorang suami dan istri. Suaminya namanya Yasir, istrinya namanya Sumayyah, disiksa habis-habisan. Kata Ibnu Hisham dalam sirah nabawiyahnya, mereka berdua disiksa dengan siksaan yang bervariasi. Kadang dipukuli, kadang diseret, kadang dijemur di terik matahari.
mereka tidak gentar sedikit pun imannya, mereka akhirnya meraih syahid demi mempertahankan iman. Ini tarbiyah qiyamul lail. Maka kalau kita ingin kuat ruhiyah kita, ya, biasakan qiyamul lail. Orang yang ahli qiyamul lail itu Allah beri keistimewaan, tidak nunggu di akhirat, tapi di dunia saja Allah sudah tampakkan. Imam Hasan Al-Basri satu ketika ditanya, ma balul mutahajjidina bil laili min ahsanin nasi wujuhan. Wahai imam, kenapa kami lihat orang-orang yang ahli qiyamul lail wajah mereka itu indah berseri-seri? Kata beliau, li annahum khalau birrahman fa albasahum min nurih. Mereka gemar menyendiri bersama Allah. Di saat kebanyakan manusia tidur, maka Allah pun berikan sebagian cahayanya. Makanya beda orang yang rajin qiyamul lail dengan yang tidak. Maka alhamdulillah pagi hari ini di hadapan saya ini wajah-wajah yang berseri-seri. Ya, ini insya Allah ahli qiyamul lail semua. Kalau sudah ahli qiyamul lail, ngajinya nggak usah lama-lama. Apalagi ustadznya udah batuk-batuk terus. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana membangun kekuatan ruhiyah, yaitu dengan kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Istighfar ini penting. Semua kalimat baik zikir maupun doa yang mengandung permohonan ampunan kepada Allah itu adalah istighfar. Boleh dengan astaghfirullahalazim, boleh dengan rabbighfirli dan lain sebagainya. Maka ini kalimat yang agung karena memohon ampunan kepada Allah, satu nikmat yang besar yang bisa mengantarkan manusia meraih surga Allah. Kita itu bisa meraih surga itu hanya kalau diampuni oleh Allah. Makanya orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, dia akan menjadikan ampunan Allah itu tujuan terbesarnya. Yahya bin Mu'ad, seorang ulama, beliau mengatakan, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Bukanlah orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, yang tujuan ibadahnya kepada Allah bukan meraih ampunan Allah. Ada orang ya di luar sana Pak, di sini nggak ada. Sholat duha biar kaya, sholat tahajud biar naik pangkat, puasa biar kebal, baca zikir ini biar laris dagangannya, baca ini biar cepat jodohnya. Itu belum mengenal Allah dengan sebenarnya. Orang kalau mengenal Allah dengan sebenarnya, maka tujuan ibadahnya ingin meraih ampunan Allah. Betapa ampunan Allah ini dahsyat, ya. Kadang di dunia saja itu dampaknya sudah kelihatan. Disebutkan Imam Ibrahim bin Adham, ini ulama ahli ibadah yang terkenal, waliyun min auliyaillah, kekasih Allah, doanya mustajab. Disebutkan beliau naik kapal, kapal itu diterpa badai, angin kencang, maka seluruh penumpang kapal itu ketakutan. Mereka kemudian berkata, kenapa kita enggak minta
doanya Imam Ibrahim bin Adham. Beliau ada di kapal ini, rupanya beliau sedang tidur pules. Bayangkan kapal diterpa badai bisa tidur pules, ya, saking tenangnya hatinya. Orang yang dekat dengan Allah itu hatinya tenang, sekalipun dalam keadaan mencekam. Akhirnya orang-orang membangunkan beliau. Beliau kemudian diminta berdoa. Maka apa kata beliau? Allahumma qad araitana qudratak fa'arina afwak. Ya Allah, engkau telah tunjukkan kebesaranmu, tolong sekarang tunjukkan maafmu, ampunanmu. Seketika badai itu berhenti. Ini dahsyatnya ampunan Allah. Maka orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, tujuan terbesarnya itu adalah mencari ampunan Allah. Para nabi itu orang-orang yang banyak minta ampunan Allah. Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min mi'ati marrah. Aku dalam sehari minta ampun, taubat kepada Allah itu lebih 100 kali. Sudah begitu beliau masih melazimkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini nabi banyak istighfarnya. Nabi-nabi yang lain punya istighfar. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, menarik di surat Al-Muzammil ada dua perintah untuk menguatkan ruhiyah kaum muslimin. Pertama, qiyamul lail, sudah kita bahas tadi. Kedua apa? Istighfar. Itu ada di penghujung ayat terakhir, ayat 20. Kata Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mintalah ampunan kepada Allah. Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau kita ingin membangun kekuatan ruhiyah di hati kita, perbanyaklah istighfar. Yang ketiga, yang keempat, ya, bagaimana kita membangun kekuatan ruhiyah, yaitu dengan al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Quran ini syifa, ya, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran ini penyembuh serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka Ibnu Mas'ud menggambarkan betapa Quran itu menyembuhkan. Kata beliau, al-asalu dawaun min kulli da wal Qur'anu dawaun lima fis sudur. Madu itu obat untuk penyakit fisik. Quran obat untuk seluruh penyakit hati. Ibnul Jauzi menjelaskan lebih rinci, kata beliau, qiraatul Quran
ta'malu li amradil fuad kama ya'malul asalu li amradil ajsad. Membaca Quran itu berdampak untuk penyakit-penyakit hati seperti madu, memberi dampak yang positif untuk penyakit-penyakit fisik. Ya, Bapak batuk, minum madu, ya. Kemudian flu, demam, disuruh minum madu. Bahkan luka bakar itu juga bisa disembuhkan dengan diolesi madu, ya. Ibu-ibu juga begitu. Nah, yang penting kata ibu-ibu jangan dimadu. Ya. Maka Quran itu menyembuhkan semua penyakit hati. Orang kok ya sombong, obatnya suruh baca Quran. Orang kok pelit, suruh baca Quran. Orang kok suka pamer, suruh baca Quran. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Quran itu kata beliau min asyaddil asbab al-mani'ah minal ma'asi, sebab yang paling dahsyat menjauhkan seseorang dari maksiat. Dan ini bukan sekedar teori, zaman dulu sudah banyak terjadi. Di zaman tabi'ut tabi'in kita mengenal sosok yang bernama Imam Fudail bin Iyad, ulama dan ahli ibadah, bahkan dijuluki Abidal Haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah Madinah. Bagaimana masa lalu beliau? Beliau itu ternyata dulu perampok, bahkan yang perampok yang ditakuti. Makanya tidak boleh kita hari ini gampang memvonis orang. Ada orang kita lihat nggak bagus, ya, lalu kita vonis, Bapak ini auranya emang neraka jahanam. Ya. Ibu ini wajahnya kok nampak betul su'ul khotimah. Itu nggak boleh. Bisa jadi kelak Allah beri hidayah, dia hijrah, dia lebih saleh, lebih salehah dibanding kita yang memvonisnya. Imam Fudail bin Iyad bahkan dapat hidayah itu prosesnya ketika sedang merampok. Beliau sudah masuk ke rumah seorang wanita, siap menguras harta kekayaannya, tiba-tiba terdengar lantunan ayat Quran dari rumah sebelahnya. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Ayat ini dulu turun ke tengah-tengah sahabat saat usia iman mereka belum genap 4 tahun. Dan kata para sahabat, ayat ini teguran keras dari Allah kepada kami ketika kami belum bisa menghadirkan khusyuk dalam ibadah-ibadah kami. Padahal usia imannya baru berapa tahun, Pak? 4 tahun, bahkan belum genap. Maka ini renungan bagi kita yang sudah muslim puluhan tahun, ya. Ketika Imam Ibrahim bin Adham mendengar ayat ini, hati beliau bergetar. Beliau merespon seruan ayat ini. Kata beliau, qad ana, bala ya Rabb, qad ana, betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Beliau keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat kepada Allah. Beliau berazam, ya Allah, jika memang engkau terima taubatku, jadikan aku abidal haramain. Maka ulama
mengenal beliau sebagai Abidal Haramain, sampai Imam Abdullah ibnu Mubarak menulis surat, ya Abidal Haramaini lau absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah dua kota suci Makkah Madinah, kalau kamu melihat amal kami yaitu jihad fisabilillah, niscaya kamu akan memandang ibadah-ibadahmu tidak lebih sekedar mainan. Ini isyarat taubatnya diterima oleh Allah. Quran itu juga sebab hidayah dalam kehidupan manusia. Maka ada sahabat ya namanya Tufail bin Amr ad-Dausi, pemimpin kabilah Daus di masa jahiliyah, ketika beliau hendak tawaf ya. Jadi zaman jahiliyah ada tawaf juga, tapi mengagungkan berhala. Maka orang-orang Makkah menyambutnya. Kata orang-orang Makkah, kamu hati-hati, jangan dekat-dekat Muhammad, kalimat-kalimatnya seperti sihir. Kalau kamu dengar omongannya Muhammad, kamu akan terpengaruh. Maka Tufail bin Amr meletakkan kapas di telinganya, ditutup telinganya Pak, supaya tidak mendengar omongannya Nabi. Tapi begitu dia tawaf, dia lihat Nabi sholat. Sekali lihat langsung simpati, hatinya tersentuh. Kemudian Nabi berzikir. Setelah itu Nabi pulang ke rumahnya. Maka Tufail ini mengikuti Nabi masuk ke dalam rumahnya. Maka beliau bertanya, orang-orang Mekah berkata begini dan begitu tentang dirimu. Maka Nabi tidak banyak bicara. Nabi bacakan 2 surat, itu pun yang pendek-pendek. 1 surat Al-Ikhlas, 2 surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Langsung Tufail bin Amr mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Lalu dia pulang mendakwahi kaumnya. 1 suku masuk Islam semua. Ini dahsyatnya Quran ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita membangun kekuatan ruhiyah kita melalui Al-Quran, yaitu dengan ya tadabbur. Ulama itu lebih senang mentadaburi 1 ayat dibanding menghatamkan Quran. Maka banyak ya kisah-kisah sahabat maupun ulama yang merenungkan 1 ayat. Jadi 1 ayat dibaca berulang-ulang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membaca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Begitu sampai ayat ke-8, inna azaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu itu nyata. Beliau ulang-ulang terus ayat itu. Maka beliau pun sampai jatuh sakit ya. Begitu dahsyatnya Al-Quran. Kemudian kalau tadi Umar bin Khattab, sekarang Umar bin Abdul Aziz, beliau baca surat Al-Qari'ah. Bapak Ibu hafal semuanya, Al-Qari'ah
mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Seketika Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Keluarganya mendekatinya, satu keluarga ikut nangis semua. Padahal cuma dengar apa Pak? Surat Al-Qari'ah yang akrab di telinga kita, dihafal oleh anak-anak kita. Kadang kita dengar Al-Qari'ah malah nyengir. Umar bin Abdul Aziz satu keluarga nangis semua. Kata Umar bin Abdul Aziz, waili min yaumin yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Betapa celakanya aku pada hari di mana manusia bagaikan laron yang berterbangan, gunung-gunung bagaikan kapas yang ditiup angin. Betapa celakanya Umar bin Abdul Aziz pada hari itu. Padahal beliau ulama, beliau juga ahli ibadah, beliau juga khalifah yang adil, masih takut dengan fenomena kiamat, ya. Kemudian bahkan ada ulama, ya, disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, namanya Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ya ulama, ya imam masjid, suaranya merdu. Ketika beliau ngimami sholat subuh, beliau baca surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Begitu sampai ayat 8 dan 9. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ketika sangkakala ditiup, maka sungguh itu hari yang teramat sangat sulit. Beliau seketika, ya, kata Imam Ibnu Hajar, beliau tersungkur dalam keadaan sujud meninggal dunia. Ini dahsyatnya tadabbur Al-Quran, ya. Maka kalau kita ingin menguatkan ruhiyah kita, perbanyak membaca Al-Quran. Kata Sayyiduna Utsman bin Affan, idza taharatil qalbu lam tashba min qiraatil Quran. Kalau hati seseorang bersih, dia tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita masih bosan, bukan Qurannya yang salah, ini mushafnya nggak menarik kayaknya Ustaz, ganti mushaf yang lain. 10 menit sudah bosan, itu hati kita yang bermasalah, ya. Buktinya apa? Kalau murojaah WA 1 jam nggak terasa, apalagi kalau sudah nonton short video, nggak terasa udah 3 jam, ya. Ini yang keempat. Terakhir yang kelima, bagaimana kita membangun kekuatan ruhiyah kita, yaitu dengan al-iktsar min dzikrillah, perbanyak zikrullah. Tidak ada satu ibadah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya kecuali zikrullah. Allah tidak pernah perintahkan, ya, zakatlah kalian sebanyak-banyaknya, puasalah sebanyak-banyaknya, sholatlah sebanyak-banyaknya. Tapi begitu urusan zikir, kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 40-41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sucikan asma Allah di waktu pagi maupun petang. Apa di antara sebabnya? Kenapa kita disuruh banyak zikrullah? Dalam rangka menyelamatkan diri kita dari tipu daya setan.
Setan itu selalu mengintai setiap aktivitas kehidupan kita. Bapak mau berangkat ke masjid, ya, itu setan sibuk, dibuat was-was. Ini mendung, nanti hujan lebat, nanti demam, nanti flu, ya. Maka bapak bawa payung. Apa setan berhenti? Tidak. Kata setan, ingat sendal masih baru. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya tadi Ustadz mengenai jihad ya. Terkait dengan jihad, saya teringat dengan surah Al-Alaq surah 96 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dan juga di dalam interaksi dengan surah lainnya seperti di surah Al-Baqarah ayat 186 ya. Al-Quran itu sebagai hudalinas, petunjuk sebagai manusia. Nah, di dalam surah Al-Baqarah juga itu ditegaskan di dalam surah 120 itu adalah Yahudi dan Nasrani akan pernah rela kepada kaummu Muhammad selama tidak mengikuti milah mereka. Tapi Allah mengasih deadline di bawahnya, bagi pengetahuan itu nyampe kepada kalian maka dan pertolongan bagimu. Artinya kalau kita baca Quran kita udah tahu ini itu perintah Allah ya. Sementara di surah Al-Baqarah juga di surah ayat 1 mengenai kewajiban Islam secara kafah ya. Artinya masuklah Islam secara kafah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Terus kalau kita tarik lagi ke surah ke 36 surah Yasin di ayat ke-60, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu menyembah setan, Allah perintahkanlah. Tunggu setan itu musuh nyata bagi kalian. Jadi antara surah Yasin dengan surah Al-Baqarah ayat 108 kalau salah ya, itu sama-sama mengikuti setan. Nah, kalau selama kita Islam itu tidak jalan secara kafah, apakah kita ini sudah termasuk golongan orang-orang yang mengikuti setan? Mohon pencerahan itu Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang berat Pak. Yang nanya Pak Kiai. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ya Islam ini secara totalitas. Udkhulu fis silmi kaffah ya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama ini secara totalitas supaya tidak terjatuh dalam perilaku-perilakunya setan. Maka kita bersungguh-sungguh untuk itu ya. Bagaimana caranya? Termasuk kita sholat berjamaah, kita duduk di majelis ilmu. Ini dalam rangka mengikuti agama ini secara totalitas. Ya meskipun ini berat ya. Dalam soal ibadah kita ikut Islam, dalam soal muamalah kita juga ikut Islam ya, termasuk dalam soal ya siasah politik kita juga ikut Islam. Begitu tuntutan Allah kepada umat ini, maka kita bersungguh-sungguh ya, dan itu berproses, tidak bisa serta-merta. Maka karakter agama ini tadarruj ya, bertahap. Di awal dakwah Islam ya, ketika masih periode Makkah, maka yang Allah titik beratkan adalah persoalan akidah ya, menguatkan pondasi keimanan kaum muslimin. Maka pada periode Makkah itu belum ada ya
syariat yang mengatur masalah hukuman, hukum cambuk, hukum rajam, ini adanya pada periode Madinah, ya. Bahkan jihad itu juga periode Madinah. Ini isyarat syariat ini tadarruj, bertahap. Aisyah pernah mengatakan, kalau ayat yang pertama kali turun itu ayat rajam, ya, ayat larangan khomer, ya, maka tentu orang tidak ada yang masuk Islam, ya, bahkan kalau bisa jadi murtad lagi kalau sudah masuk Islam. Makanya bertahap, ya. Dan kita mengajak manusia kepada agama ini juga, ya, bertahap. Ngaji seperti ini bertahap dari segala sisinya. Materinya bertahap, yang ringan-ringan dulu. Nah, termasuk materi subuh kali ini ringan. Kalau langsung ustadznya menyampaikan materi yang berat, ya, fikih lintas mazhab. Kata mazhab Hanafi begini, dalilnya begini. Kata Maliki begini, dalilnya begini. Kata Syafi'i begini, dalilnya begini. Kata Hambali begini, dalilnya begini. Bapak pulang langsung minum obat sakit kepala. Makanya bertahap, termasuk durasinya juga bertahap, ya. Makanya enggak langsung kajian tabligh akbar, enggak, tapi yang pendek-pendek dulu. Ada kultum, kuliah terserah antum. Khutbah juga dibatasi waktunya, 20 menit maksimal, ya. Termasuk kajian subuh ini maksimal 1 jam. Kalau sudah 1 jam, itu jamaah sudah mulai batuk-batuk. Ya. Jadi bertahap, ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita, ya, di atas Islam, dan kita bisa menjalankan Islam ini secara totalitas supaya tidak terjebak dalam tipu dayanya setan seperti yang diisyaratkan dalam ayat tadi. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin mengingat waktu cukup kan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah, doa yang mustajab, diantaranya doa setelah amal soleh. Mudah-mudahan silaturahim kita, sholat jamaah kita, zikir kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa kita semua menjadi mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi jami'i umurina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina.
Allahumma ja'al dzurriyyatina dzurriyyatin shalihat. Allahumma ja'alhum min ahlil Qur'an wa la taj'alhum min ahlil fusuqi wal isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.